Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan salawat tercurah selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan para rasul beserta keluarga dan para sahabatnya. Selamat pagi, Assalamualaikum sekali lagi. Selamat datang Dr. Sheila dan teman-teman semua, ibu-ibu soleha. Terima kasih sudah meringankan waktunya selama 1 jam sampai 1 jam 15 menit ke depan. Kita akan sama-sama mendengarkan kajian non-religi yang akan dibawakan oleh Dr. Yusila Mayrina. Adapun temanya pagi ini adalah, temanya ini menarik nih, kiat-kiat agar pasca Lebaran tidak menjadi lebaran ya Dr. Yusila ya. Saya manggilnya apa nih, Dr. Sheila aja ya kali ya? Iya, Oke. Ibu-ibu terhormat, Dr. Sheila, acara ini adalah bagian dari program Indonesia Masjid Istiqlal di Houston, Women Empowerment Committee dari IAMC, Indonesian American Muslim Community. Dan ini adalah selama bulan Ramadan kita nih Dr. Sheila ada 2 program, yaitu program religi dan program non-religi. Yang pagi ini adalah puncak acara kita di penghujung bulan Ramadan, yaitu kajian non-religi. Sebelum acara mulai, mungkin saya ada sedikit sweeping. Mohon teman-teman semua, saya rasa sudah dilakukan, yaitu menonaktifkan video. Mikrofon akan kami mute selama acara presentasi oleh Dr. Yusila. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ibu-ibu menggunakan fasilitas chat. Sebelum saya mulai, saya akan coba membacakan sedikit nih kurikulumnya Dr. Yusila Mayrina, MSI, spesialis gizi, FINAM. Beliau adalah profesional yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan ya Dr. Yusila ya. Dan beliau juga sebagai dosen di Clinical Nutrition di Universitas Diponegoro dari tahun 2016. Sebelumnya beliau adalah wakil dekan di Medical Faculty di Wahid Hasim University. Beliau juga pernah bekerja di Columbia Asia Hospital di Semarang dan juga ada praktek di Semarang ya Dr. Yusila. Background edukasi dari Dr. Yusila adalah beliau lulus di Christian University Indonesia, Dokter Medical Faculty, kemudian Master di Nutrition dari Universitas Diponegoro. Beliau juga mempunyai fellowship di Natural and Environment Medicine. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan Dr. Yusila memulai presentasinya. Monggo, silakan Dr. Yusila. Ya. Slide-nya yang mengoperasikan dari sana ya Bu ya, Bu Endang ya? Yang akan mengoperasikan adalah Eka sama Ulfa ya. Betul. Jadi sedang saya share. Oke. Kelihatan Bu Dr. Sheila? Kelihatan, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu dari Women Empowerment Committee yang telah mengundang saya untuk kedua kalinya untuk acara edukasi untuk insya Allah yang akan saya lakukan malam ini. Edukasinya mungkin yang mudah dipahami insya Allah, yang dapat dijalani insya Allah, sehingga kita menjadi sehat bersama-sama. Yaitu kiat agar pasca Lebaran tidak menjadi lebaran. Jadi lebih lebar maksudnya badannya. Jadi biasanya orang Indonesia tuh bilangnya gitu. Memang modelnya jadi lebaran gitu ya. Oke. Apa sih nanti kiat-kiatnya yang bisa mungkin dilakukan oleh
ibu-ibu semuanya, apakah yang bisa diambil tipsnya yang dapat dilaksanakan dengan cara yang sangat mudah, yang sangat simpel. Untuk pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa sih ibu-ibu atau semuanya pada takut pasca Lebaran yang tadinya udah berat badannya udah turun selama menjalani ibadah puasa selama 30 hari, tapi karena Lebaran 2 hari, atau kalau di kita di Indonesia Lebaran, apalagi kalau di Semarang ya Lebaran bisa sampai 7 hari, itu akhirnya berat badannya jadi malah tambah sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Jadi berat badannya malah jadi tambah, yang tadinya udah turun 3 kilo bisa naik lagi 5 kilo. Jadi kita harus tahu dulu, mindset kita harus tahu dulu. Tahu dulu, harus paham dulu pengertian diet. Jadi ini akan saya bahas sedikit nanti kenapa sih kalau inti tipsnya sih cuma sebentar, cuma sedikit sebenarnya, tapi yang harus dipahami adalah kenapa diet itu harus dipertahankan. Mengapa? Karena resiko apa yang jika tidak kita diet lakukan dengan komitmen yang baik, maka menghasilkan nanti obesitas biasanya. Karena biasanya makan terlalu banyak, dengan berbagai macam makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, dan sebagainya, menghasilkan nanti berat badan yang berlebih. Kalau itu dibiarkan, nanti menghasilkan penyakit yang bisa menimbulkan penyakit lainnya lagi. Nah, kita harus tahu dulu nih pengertian diet. Apa sih diet? Diet itu jangan bukan berarti diet itu, oh diet itu nggak makan, atau diet itu nggak makan nasi. Biasanya identik diet itu nggak makan nasi, hanya nggak makan nasi. Saya udah diet nggak makan nasi. Jadi kita harus tahu dulu pengertian diet yang sebenarnya tuh apa sih? Ya, diet adalah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau organisme tertentu. Jadi diet itu adalah jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, kata diet sendiri ini berakar dari bahasa Yunani kuno yang artinya cara hidup. Nah, tapi setelah ini diet ini diartikan sebagai metode membatasi porsi makanan dan memilih sumber makanan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi tapi kadang-kadang memilih makanannya itu tidak selalu tepat. Kadang-kadang benar nih, dietnya udah dilakukan udah dengan sungguh-sungguh, tetapi jenisnya pun salah. Jadi inilah yang harus diet diartikan sebagai metodenya yang tepat. Metode yang tepat ini tepatnya harus tepat jumlahnya, tepat jadwalnya, tepat jenisnya. Jadi tepatnya ini harus kita artikan lagi. Jadi bukan berarti tepat nggak makan nasi, tepat nggak makan gorengan. Tetapi jadwalnya pun keliru atau masih salah, itu berarti belum diet yang sempurna. Jadi pengertian diet inilah yang harus benar-benar dipahami. Kalau udah dipahami dengan sungguh-sungguh, insya Allah dietnya insya Allah sangat mudah. Ya, slide. Nah, kenapa sih diet ini yang harus dilakukan? Jadi untuk saya memberikan sedikit edukasi mengenai, karena pasca Lebaran yang ditakutkan biasanya adalah menjadi gemuk. Aduh naik berat badannya 2 kilo, aduh naik 3 kilo, karena biasanya makan kue-kue yang disuguhkan atau makanan-makanan yang disuguhkan pada saat Lebaran. Nah, gemuk identik dengan obesitas. Jadi oleh sebab itu saya akan bicara sedikit mengenai obesitas. Nah, epidemi obesitas yaitu obesitas merupakan peringkat 3 besar penyebab gangguan kesehatan kronik. Jadi obesitas ini merupakan momok yang ditakuti oleh bukan di seluruh Indonesia aja, tetapi seluruh penduduk di dunia. Ya, jadi obesitas merupakan peringkat 3 besar. Di dunia ini obesitas meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980. Jadi 2 kali lipat lebih justru malah ya, kalau secara hitung 2 kali lipat lebih. Itu pun terakhir perhitungan di 2016, belum ada penelitian lebih lanjut lagi. Pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, 600 jutanya mengalami obesitas. Nah, rata-rata indeks massa tubuh populasi di dunia adalah 24 kg per meter kuadrat. Obesitas lebih banyak dialami wanita dibanding laki-laki. 41 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Nah, jadi obesitas ini termasuk yang cukup serius ya kita tangani saat ini, yang harus kita cegah, yang harus kita benar-benar kita harus ajak saling menyadarkan bahwa jangan sampai kita akhirnya menjadi obesitas. Yaitu salah satunya pasca Lebaran jangan sampai kita mengalami kelebihan berat badan secara terus-menerus, nanti akhirnya menjadi kelebihan berat badan dan berakhir dengan obesitas. Ya, slide. Nah, bicara sedikit mengenai obesitas di Indonesia. Tadi di dunia ya, 1,9 miliar di dunia. Sekarang di Indonesia. Di Indonesia tuh 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ke atas
kelebihan berat badan. 28,7%-nya mengalami obesitas. Bahkan anak usia 5-12 tahun sebanyak 18-8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Jadi cukup banyak juga di Indonesia ya. Jadi cukup banyaknya yang mengalami kelebihan berat badan dan menjadi obesitas. Ya, slide. Nah, ini obesitas di Indonesia ya. Prevalensinya bisa dilihat yang paling banyak di sini ya, slide lagi. Slide. Nah, jadi memang epidemi obesitas ini luar biasa di Indonesia, bisa kelihatan di sini seberapa banyak nih wilayah-wilayahnya ya, bisa dilihat. Ya, slide. Nah, sekarang menurut Riskesdas tahun 2013, obesitas pada tahun 2013 itu mencapai 28,7% dan 33,5% itu pada penelitian Sirkesnas 2016. Itu yang obesitasnya IMT lebih dari 25. Tetapi obesitas yang lebih dari 27 itu lebih banyak lagi, yaitu pada tahun 2016 mencapai 20,7%. Ini nanti penelitian lagi akan di tahun 2025. Jadi begitu besar peningkatannya obesitas ini dari tahun 2013 yang tadinya 15,4% mencapai 20,7% di Indonesia. Ya, slide. Nah, ini klasifikasinya. Kita dapat menghitung kita sendiri apakah kita tergolong berat badan underweight, berat badan normal, kelebihan berat badan, obesitas 1 atau obesitas 2. Kita bisa melihatnya. Dari mana kita menggunakan klasifikasi yang mana? Kita bisa menggunakan klasifikasi yang WHO atau yang nasional. Kalau di WHO sendiri kurang dari 18,5 IMT-nya yaitu underweight. Berat badan normal 18,5 sampai dengan 22,9. Jadi kalau di klasifikasi WHO, obesitas 1 itu 25 sampai 29,9 itu sudah obesitas 1. Tetapi kalau klasifikasi nasional, gemuk itu kalau yang berat itu lebih dari 27. Jadi ini semua kita bisa panduan kita untuk menilai apakah kita sudah tergolong obesitas, apakah kelebihan berat badan, ataukah berat badan kita normal, ataukah berat badan kita kurang. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah sekali, dengan menghitung berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi mudah sekali ya. Tinggi badan kuadratnya dikalikan dulu dengan meter. Ya, slide. Nah, kenapa sih ditakutkan menjadi obesitas itu? Kenapa jadi momok obesitas ini? Obesitas ini dampaknya bisa kena asma, perlemakan hati, bisa jadi gangguan menstruasi, infertilitas, bisa kena kanker, bisa pankreatitis, penyakit jantung, dan sebagainya. Jadi inilah yang ditakutkan. Obesitas itu justru fondasinya. Jika obesitas kita kendalikan, insya Allah maka penyakit-penyakit ini tidak akan kena. Jadi walaupun kita minum, contohnya dengan minum obat-obat penurun gula, misalkan kita udah kena penyakit gula, tapi obesitasnya tidak kendalikan, maka akan menjadi pengobatannya tidak menjadi lebih maksimal. Justru dengan kita mengendalikan obesitas kita, maka penyakit penyerta kita akan lebih mudah ditangani. Ya, slide. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih, untuk mempersiapkan Lebaran, kita harus tahu dulu, harus mengetahui dulu berapa kebutuhan kalori kita per harian. Jadi jangan sampai nanti pada saat Lebaran, yang contohnya hanya satu kue nastar itu udah 70 sampai dengan 100 kalori. Jadi jangan sampai nanti yang disuguhkan nanti ada kue nastar, kastengel, ada ketupat, ada opor, ada rendang, berlebihan dengan kalori yang tinggi semua, akhirnya kebutuhan kalori harian kita ternyata misalkan cuma hanya 1.500 kalori per hari, tapi karena pada saat Lebaran kita bisa mengkonsumsi hingga 3.000 kalori per hari. Jangan sampai akhirnya kelebihan kalori yang cuma 2 hari, 3 hari, biasanya sampai dengan berhari-hari pasca Lebaran, akhirnya menimbulkan kelebihan berat badan. Jadi kita harus tahu dulu kuncinya tadi dengan diet yang tepat, yaitu dengan cara yang pertama itu menghitung kebutuhan kalori kita. Bukan berarti memang pada saat Lebaran kita boleh mengkali lipatkan 2 kali lipat dari kebutuhan kalori kita. Jadi memang kita harus benar-benar juga menghitung. Menghitung dalam arti bukan berarti kita nggak boleh makan yang telah disuguhkan, bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi rendang, opor, ketupat, tetapi dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya mudah, kalau laki-laki 30 kilokalori dikali berat badan ideal. Contohnya kalau berat badan idealnya laki-laki 60 dikalikan 30,
Jadi 1.800 kilokalori. Kalau perempuan, kalau berat badan idealnya 60 juga, contohnya, atau 55, dikalikan 25, jadi dapat berapa kalori per hari. Jadi inilah sebagai patokan kita ya. Kalau ada pertanyaan nanti, jadi nggak boleh nih kita boleh makan mengkonsumsi kayak opor atau rendang, karena itu cukup besar kalorinya. Boleh saja, tetapi kita harus batasi makanan yang lainnya. Jadi memang kita harus, kalau mau makan yang besar tapi jumlahnya lebih banyak, berarti nanti makanan yang penyertanya atau kue-kuenya mungkin kita bisa skip, atau kita tambah dengan, supaya lebih kenyang lagi, kita tambah dengan serat yang cukup. Ya, jadi yang paling utama adalah menghitung kebutuhan kalori kita, walaupun di hari raya kita tetap juga harus memperhatikan kesehatan kita dengan cara tetap menghitung kebutuhan kalori kita sesuai aktivitas kita hariannya. Ya, slide. Nah, setelah kita tahu kebutuhan kalori harian kita, maka akan kita bagi kebutuhan namanya makronutrien, yaitu kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak. Berapa persen kebutuhan dari karbohidratnya, berapa persen kebutuhan dari protein, berapa persen kebutuhan lemaknya. Jadi setelah kita tahu tadi berapa kebutuhan kalori kita, maka kita bagi lagi karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, dan lemaknya berapa. Ya, slide. Bukan berarti karbohidrat itu ditakutkan. Justru kebutuhan karbohidrat itu sampai mencapai 50-60% dari kebutuhan total kebutuhan kalori. 3 jenis karbohidrat utama itu adalah gula, pati, dan serat. Karbohidrat kompleks seperti beras, terigu, dan hasil olahannya. Ya, jadi karbohidrat pun jadi bukan berarti tadi kalau nggak makan, contohnya satu, nggak makan nasi, tetapi bisa dia masih makan roti-rotian, itu termasuk juga itu karbohidrat. Jadi atau kue-kue yang dihidangkan ada juga karbohidrat, misalnya lapis legit, semuanya itu pun tinggi gula, ada pun karbohidratnya juga tinggi sekali ya. Jadi kita harus perhatikan kebutuhan karbohidrat kita hanya 50% dari total kebutuhan kalori harian kita. Ya, slide. Nah, hati-hati asupan gula. Pada saat Lebaran biasanya banyak disuguhkan soft drink. Kebutuhan gula kita tidak melebihi 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Sementara soft drink kandungan gulanya sekitar 40 gram hingga 90 gram gula. Jadi cukup besar banget ya kebutuhan kandungan gula yang terkandung pada soft drink. Jadi hati-hati pada saat Lebaran nanti, hindari kita mengkonsumsi minuman soft drink ya, karena gulanya sangat tinggi, karena kebutuhan gula kita hanya 50 gram per hari. Ya, slide. Nah, sekarang protein. Tadi kalau karbohidrat kebutuhannya 50%, sekarang protein. Protein kebutuhannya hanya 0,8 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan ideal. Jadi tidak begitu banyak. Jadi kalau tadi berat badan ideal kita contohnya 60, laki-laki kita kalikan maksimal 1,2 gram. Atau 1 gram dengan mudahnya, jadi 60 gram. Jadi kita hitung, protein itu bukan hanya pada protein hewani dan nabati juga. Di karbohidrat pun ada karbohidrat yang mengandung protein juga. Contohnya seperti nasi. Seperti kentang, itu ada, atau roti-rotian juga itu ada proteinnya. Contohnya dalam 100 gram nasi, itu terkandung 175 kalori, 4 gram protein. Jadi itu terhitung juga dari nasi yang kita makan mengandung proteinnya juga ada. Ataupun roti, dari 2 lembar roti itu ternyata ada juga proteinnya terkandung 4 gram. Jadi kebutuhan protein yang mudahnya kita menghitung 1 gram, yaitu 1 gram per kilogram berat badan ideal. Kenapa harus benar-benar kita perhatikan protein? Karena fungsi protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak dan mengatur fungsi fisiologis tubuh. Jadi walaupun Lebaran, kita nanti juga memperhatikan protein, jangan sampai akhirnya kita terlalu banyak mengkonsumsi kue nastar atau kue kastengel atau kue cake yang lain sehingga protein tertinggal, karena protein kebutuhannya cukup besar ya. Protein juga berperan membentuk antibodi dalam sel darah putih sehingga dapat meningkatkan respon kekebalan tubuh. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, protein hewani atau protein nabati, semuanya baik, tetapi asam amino yang ada di dalam protein hewani merupakan asam amino esensial yang lengkap. Jadi kalau ditanya mana yang baik, yang lebih baik adalah protein yang terkandung dalam protein hewani, ya, karena memiliki asam amino yang lengkap. Ya, slide. Sekarang tadi lemak.
Tadi kalau karbohidrat kebutuhannya 50%, protein kebutuhannya 0,8 sampai dengan 1,2 gram per kilogram berat badan ideal. Sekarang lemak. Lemak itu kebutuhannya cukup besar, 25 sampai dengan 30% dari total energi. Dan lemaknya sumbernya harus kita cari dengan lemak yang baik. Karena lemak merupakan sumber energi cadangan dalam tubuh dan sebagai pelarut beberapa vitamin larut lemak. Ya. Tapi kalau konsumsi lemak berlebih juga tidak dianjurkan pada remaja, karena dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Sebenarnya nggak pada remaja aja ya, pada semua orang dewasa juga kita harus kelebihan lemak ini harus diwaspadai. Jadi kita harus tahu sumber lemak yang baik itu apa, yang buruk apa. Jangan sampai akhirnya karena kebutuhan lemak 30%, jadi boleh makan yang goreng-gorengan atau makan yang junk food sebagainya. Jadi kita sumber lemak yang baik bisa ada di alpukat contohnya, bisa ada di kacang-kacangan atau di minyak. Tapi minyaknya pun bukan berarti saya menggunakan untuk menggoreng pakai olive oil atau pakai minyak sunflower oil. Minyak-minyak yang baik tersebut bukan digunakan untuk menggoreng, tetapi untuk dressing. Walaupun kita menggunakan minyak yang mahal-mahal atau yang baik-baik tersebut, kita gunakan untuk menggoreng, maka dia akan berubah. Yang tadinya bersifat lemak tidak jenuh, menjadi jenuh. Jadi sehingga penggunaan minyak harus kita pahami dulu. Minyak yang baik tersebut penggunaannya tidak untuk menggoreng, tetapi untuk dressing. Ya, jadi jangan sampai akhirnya kita menggunakan lemak, caranya karena prosesnya yang salah menghasilkan lemak yang tidak baik. Ya, slide. Serat. Ini juga kadang-kadang suka ketinggalan nih pada saat Lebaran, seratnya kadang-kadang nggak kebagian atau jarang ada yang menyuguhkan pada saat Lebaran adalah sayur-sayuran. Biasanya kalau udah makanan-makanan yang berkare atau yang bersantan tinggi, seratnya nggak ada atau kurang, atau buah-buahan. Buah-buahan itu kadang-kadang ditambahnya di sirup. Jadi harus kita perhatikan, kebutuhan serat itu lumayan besar. 34 sampai 37 gram untuk pria dan 29 gram untuk wanita. 29 gram itu besar. Contohnya, dalam 100 gram wortel itu hanya mengandung 2,8 gram. Kalau kebutuhan kita 29 gram untuk wanita, butuh 1 kilo sebenarnya ya untuk mencukupi kebutuhan serat kita. Tetapi kan tidak hanya dari sayur-sayuran saja. Serat itu pun ada di karbohidrat juga ada seratnya. Jadi kita harus memperhatikan jangan sampai nanti pada saat di hari raya kita karena terlalu euforia merayakan kemenangan di hari raya kita melupakan serat. Jadi memang harus ada dari itu buah atau sayur-sayuran tetap harus disuguhkan. Harus kita menyediakan serat pada saat hari raya. Ya, slide. Nah, jangan lupa juga garam. Garam ini merupakan yang kadang-kadang suka terlupakan. Kadang-kadang suka tidak pernah dihitung kebutuhannya. Asupan garam kita 1 sendok teh per hari. Jadi jangan sampai nanti pada masak-masak pada saat hari raya kita menggunakan garam yang berlebihan ya. Jadi kita harus tahu hanya 1 sendok teh per hari atau setara dengan kandungan 2000 mg natrium. Jadi jangan sampai ini nanti ditambahkan lagi udah untuk anak-anak biasanya pada saat Lebaran boleh makan apa aja, nanti ada makan burger lagi, ada sosis lagi yang banyak-banyak sekali kebutuhan dari 1 sosis aja dalam 100 gram sosis yang besar itu mengandung sudah 1000 mg natrium. Jadi jangan sampai nanti karena euforia semua disuguhkan, nanti ada keju juga, ada margarin juga, ada sosis juga. Jadi bahan-bahan makanan yang mengandung tinggi natrium disuguhkan juga. Jadi jangan sampai akhirnya tadi gula tinggi, garamnya tinggi, dan lemaknya juga tinggi ya. Jadi kita harus memperhatikan walaupun Lebaran bukan berarti menyuguhkan seluruh makanan yang kadarnya berlebihan. Ya, slide. Nah, jadi apa tipsnya pada saat Lebaran agar tidak menjadi lebar? Perhatikan porsi makan. Batasi menyantap camilan atau suguhan berkalori tinggi. Yaitu tadi, karena kita harus mengetahui juga nih berapa dari ketupat contohnya. Ketupat itu berapa kalori sih ketupat dari satu. Jadi kita harus menghitung dulu. Kalau nasi dalam 100 gram itu 175 kalori. Nah, jadi kita harus tahu dulu berapa sih kita bagi-bagi lagi nih kalau mau makan ketupat berapa kalori. Nanti kalau mau makan opor ayam sudah berapa kalori. Kalau mau makan rendang berapa kalori. Kita harus hitung dulu. Jangan sampai akhirnya
sudah makan yang fokus pada hidangan utama yang sudah banyak, kalorinya sudah tinggi, ditambah lagi nanti dengan kue-kuehannya, dengan minuman-minumannya juga. Jadi kita harus tahu dulu, perhatikan porsi makan. Kalau kita sudah memperhatikan porsi makan, insya Allah kita tidak akan menjadi pasca lebaran menjadi lebar. Jadi hanya fokus pada hidangan utama. Kalau sudah fokus pada hidangan utama, nanti biasanya kita juga nggak mau lagi, karena kita sudah, wah ini sudah banyak nih makanan pada saat hidangan utamanya sudah lengkap, yaitu tadi sudah ada ketupatnya, sudah ada rendangnya, sudah ada opornya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk makan kue-kuehnya. Hindari makanan yang tinggi gula. Untuk makanan tinggi gula bisa dari cake atau dari sirup dan sebagainya. Perhatikan asupan serat. Serat tadi kalau wanita 29 gram, pria sampai 35 gram, perhatikan asupan serat. Jangan sampai kita meninggalkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Lebih banyak minum air mineral. Kalau disuguhkan lagi soft drink, ingat tadi soft drink kandungan gulanya 40 sampai dengan 90 gram. Sementara kebutuhan gula kita hanya 50 gram. Ya, jangan sampai akhirnya udah makan tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, kalorinya tinggi juga. Ya. Lebih banyak minum air mineral. Dan satu yang utama, jangan pernah berhenti olahraga. Karena olahraga juga tetap, jadi bukan berarti kita pada saat lebaran kita meninggalkan olahraga. Olahraga yang mudah, cukup jalan kaki 30 menit hingga 1 jam. Jadi tidak ada istilah walaupun lebaran kita jadi bebas olahraga. Hanya jalan kaki, mungkin dari santai setelah kita dari silaturahmi kita bisa jalan kaki. Ini saya lebih ke tanya jawab saja. Ini intinya untuk tips lebaran itu tadi seperti ini ya, perhatikan porsi makan, fokus pada hidangan utama, hindari makanan tinggi gula, perhatikan asupan serat, lebih banyak minum air mineral, dan jangan berhenti olahraga. Utamakan kita harus pahami dulu diet. Kalau kita sudah mengetahui diet, kebutuhan kalori kita harian kita, sudah mengetahui berapa jumlah karbohidrat kita, berapa jumlah protein kita, berapa jumlah lemak kita, yang dihitung secara personal, insya Allah kita tidak akan pasca lebaran menjadi lebih lebar. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak nih Dr. Sheila. Dari tadi saya banyak nih catatannya. Terus ada juga beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Sebelum kita masuk ke acara tanya jawab, tadi di awal acara saya lupa mention bahwa acara ini disponsori atau diselenggarakan atas inisiatif Women Empowerment Committee dari IAMC, Indonesian American Muslim Community. Pagi ini saya Endang dipandu dan ditemani oleh tim dari Women Empowerment, Dini Adriani, Ulfa, Tasya, Suryawinata, dan Eka Clara. Terima kasih ya teman-teman yang di background nih yang ngeflip PowerPoint-nya. Nah, ibu-ibu soleha semuanya, mohon stay tune sampai akhir acara. Sebelum kita memasuki di acara tanya dan jawab, izinkan saya untuk 5 menit mengupdate pembangunan dari Masjid Istiqlal. Dr. Yusila dan Ibu-ibu Soleha, jadi setiap ini acara ini adalah bagian dari Ramadan, dan di bulan Ramadan kita menggiatkan ada kegiatan fundraising dari masjid yang sudah 10 tahun nih kita bersama-sama bergotong royong untuk mewujudkan impian kita untuk memiliki Masjid Indonesia di kota Houston. Sejarahnya, milestone-nya kalau boleh saya share. Pertama, Komite Indonesian American Muslim Community ini didirikan di tahun 2012. Dan 3 tahun kemudian, alhamdulillah kita berhasil membeli tanah dan ada bangunan di atasnya, yaitu bangunan bekas gereja di daerah West Houston. Tahun 2018, 3 tahun kemudian, kita bisa mensecure segala permitnya untuk mewujudkan impian kita memiliki masjid yang sama-sama kita bisa gunakan dengan Muslim community at large.
tahun lalu, tahun 2021, kita berhasil masjid ya, community masjid berhasil membangun underground drainage dan front parking lot. Jadi kenyamanan buat umatnya semua pada saat masuk ke masjid, nggak becek lagi, Dr. Sheila dan teman-teman yang ada di Indonesia. Tahun ini kita lagi menggalang dana untuk mewujudkan pembangunan fase pertama dari Masjid Istiqlal. Next, Ulfa. Nah, ini adalah progres dari pembangunan masjidnya. Jadi awalnya kita masih belum ada parking lot, sekarang kita sudah ada parking lot. Nah, yang gambar kedua waktu itu adalah bekas gereja, sekarang sudah dibersihkan, dijadikan masjid. Kita semua bisa sholat bareng di situ. Dan untuk rumah yang ada tua untuk sebagai community center juga sudah diperbaiki. Untuk entrance juga kita juga sudah perbaiki. Next, Ulfa. Dan yang digambar yang kedua ini adalah seperti silahkan dilihat beberapa progres before dan after, banyak sekali perkembangannya, terutama untuk bagian yang brother entrance itu sekarang juga udah rapi, dan the drainage juga sudah masuk semua. Terus dining hall-nya yang bisa kita makan di luar ya, alhamdulillah udaranya saat ini masih bagus, juga sudah bersih dan kering. Next. Kita masih menggalang dana seperti tadi yang setelah kami sebutkan untuk mensecure fase pertama proyek Masjid Istiqlal. Untuk itu kita mengetuk hati ibu-ibu soleha semua dan komunitas Muslim untuk bergotong royong menyumbang supaya kita bisa ada mensecure enough fund untuk membangun masjidnya. Nah, bagaimana cara menyumbangnya? Itu ada beberapa cara, bisa melalui website istiqlalhouston.org. Di situ ada kolom donate, button donate, tinggal diklik, nanti akan dipandu next sampai di payment. Bisa juga mendownload Istiqlal app. Ini yang sering saya lakukan karena very convenient ya, bisa dari telepon. Dan bisa membayar melalui itu. Kalau yang di Amerika bisa melalui Zelle di treasurer@iamc.houston.org atau melewati PayPal dengan address yang sama. Bisa juga menuliskan cek dikirim ke Masjid Istiqlal, alamatnya seperti yang tertera, atau kalau ada ibu-ibu yang ingin nge-pledge bisa melewati Pak Bambang, nomor teleponnya tertera. Next, Ulfa. Website IAMC juga Istiqlal Houston ini juga baru sudah ada website yang baru ya. Ini yang terakhir. Monggo silahkan di-visit, dilihat, bisa lihat ada kegiatannya, servisnya apa saja. Silahkan. Ulfa sudah ya. Oke, mungkin yang dari Masjid Istiqlal update-nya itu. Sekarang kita mulai dengan sesi tanya jawab ya, Dokter Sila. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih dari chat. Mungkin saya akan bacakan. Dokter Sila, prefer saya bacakan 2 pertanyaan at one time atau bagaimana? Boleh Bu, 2 pertanyaan at one time. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Mira Kamal dan Ibu Rosida Haris. Yang pertama kali adalah, Assalamualaikum dokter, mohon pencerahannya mengenai pola diet yang sehat dan efektif untuk mengendalikan berat badan yang normal atau ideal. Terima kasih. Yang kedua, apa pendapat Dokter Sila tentang diet keto yang lagi trendy? Silakan, monggo dokter. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi pola diet
Bagaimana sih pola diet ini? Sering banget nih Bu Endang nih, memang banyak pertanyaan pola diet yang sesuai untuk saya seperti apa. Karena mungkin beberapa kali sudah melakukan diet sehingga jadi yo-yo diet sering terjadi, naik 3 kilo, turun 5 kilo, naik 5 kilo, turun lagi 6 kilo, yo-yo diet terjadi. Apa sih yang salah? Kadang-kadang udah sampai menahan makan sedemikian rupa, tapi berat badan juga nggak kunjung-kunjung turun. Jadi yang harus kita pahami, diet yang tepat adalah terjadinya fat loss. Kalau berat badan turun itu adalah bonus sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu fat loss. Jadi kita harus hitung dulu. Kita harus lihat dulu. Lihat berapa massa lemak kita secara keseluruhan. Jadi whole body fat kita harus tahu dulu. Whole body fatnya berapa, muscle kita berapa persen. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi diet itu memang yang paling tepat adalah mengetahui secara detail, secara personal. Sehingga kita tahu, oh ternyata whole body fat kita segini. Ternyata visceral fat kita lebih dari 9. Jadi visceral fat adalah lemak yang di sekitar organ. Jadi kalau emang whole body fatnya besar, tetapi visceral fatnya tidak terlalu besar, kita masih lebih mudah untuk menjalankan diet. Tetapi kalau whole body fat kita sudah banyak, lebih dari 25%, tetapi visceral fat kita juga banyak, lebih dari 9, itu akan sulit untuk melakukan diet jika dia tidak dilakukan dengan tepat. Diet yang tepat harus sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan usia, sesuai dengan aktivitas fisik, sesuai dengan penyakit penyerta. Jadi kita nggak bisa nih ikut-ikutan mau diet 1.300 kalori atau melakukan diet yang namanya very low diet calories. Jadi diet yang sangat potong pangkas, potong banyak banget sampai hanya menjalankan diet hanya 700 sampai 900 kilokalori per hari. Jadi cuma makannya hanya satu kali, skip sarapan, dia skip makan malam, jadi cuma makan siang aja. Yang terjadi adalah tubuh jadi resisten, jadi slow metabolism. Tubuh memecahkan makanan yang kita makan sangat lambat. Jadi kita harus tahu dulu metabolisme tubuh adalah cara tubuh untuk menguraikan makanan menjadi energi. Kalau kita melakukan diet restriksi, diet terlalu ketat, kita menjalankan diet hanya makan 700 kalori per hari atau saking karena mau cepat turun berat badannya. Yang terjadi adalah tubuh kita menjadi slow metabolism, jadi jangan pelan-pelan dia memecahkan makanan. Jadi kita nggak dapat tahu, yang ada malah kita dapatnya sakit, nggak dapat yang tujuan kita untuk diet yang baik, yang sehat itu tidak tercapai, yang ada kita malah sakit. Jadi diet itu tadi nggak bisa saling mencontek, ikut-ikutan diet 1.100 kalori, 1.300 kalori. Kita harus tahu dulu, apakah kita mempunyai penyakit penyerta, apakah kita ada diabetes, apa ada hipertensi, adakah kita kolesterol tinggi, atau kita fungsi ginjalnya kurang baik, atau kita fatty liver kita sudah tinggi. Jadi kita harus tahu dulu. Kita melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Kita harus tahu dulu. Setelah kita tahu, baru kita pahami, oh berarti diet yang tepat untuk saya adalah 1.300 kalori atau 1.500 kalori dengan sudah diukur tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, aktivitasnya apa saja. Jadi nggak bisa sama-sama usia 40 tahun, sama-sama perempuan. Tapi yang satu aktivitas fisiknya mungkin terpapar sinar matahari yang cukup banyak, yang satu di dalam ruangan ber-AC. Atau yang satu sama-sama 40 tahun, yang satu sudah ada penyakit penyerta diabetes, yang satu tidak ada penyakit penyerta, itu beda juga untuk dietnya. Jadi kita harus pahami dulu. Jadi memang harus memang harus konsultasi ke ahlinya, dipandu dietnya, dipandu sehingga mendapatkan edukasi yang tepat untuk menjalankan diet sehingga tepat. Nah tadi kalau contohnya diet keto ini jadi booming banget nih. Diet keto sendiri sebenarnya diet tinggi lemak, perbandingan karbohidrat dan lemaknya 3:1. Biasanya justru kami di rumah sakit melakukan diet keto itu kami tujukan untuk pasien-pasien epilepsi. Tetapi di luar sana banyak yang menggunakan diet keto itu untuk menurunkan berat badan. Boleh saja, tetapi harus dipandu. Memang kita diet keto itu menggunakan lemak sebagai sumber energi. Bisa, tetapi tidak bisa jangka panjang. Dan harus benar-benar diawasi yang ahli. Jadi memang melakukan diet apa saja harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai akhirnya berlebihan semuanya dan memang tidak tepat akhirnya. Jadi kalau mau melakukan diet keto boleh saja, tetapi harus dipandu karena itu kalau salah yang ada nanti kolesterolnya jadi tinggi, trigliserid jadi tinggi. Jadi kita harus tahu dulu seberapa lamakah kemampuan tubuh kita untuk menjalankan diet keto, kita harus tahu dulu. Apakah pada saat menjalankan diet keto tubuh kita baik-baik saja untuk menerima diet tersebut atau tidak.
harus ada pemeriksaan fisik dulu, pemeriksaan laboratorium dulu. Jadi pemeriksaan secara komprehensif sehingga kita bisa menentukan pilihan diet yang tepat untuk diri kita. Begitu Bu Endang. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu untuk ibu-ibu yang bertanya barusan. Kalau masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyakan lewat chat lagi. Dua pertanyaan yang berikut ya, Dr. Sila. Untuk ibu-ibu yang sudah menopause nih, kan ada kecenderungan atau pre-menopause, ada kecenderungan berat badannya tuh ya jadi yoyo. Jadi perasaan kita nggak makan banyak gitu. Perasaan kita udah olahraga, terus kita juga makannya cuma makan sayur, makan buah-buahan saja yang itu, terus food combining lah istilahnya. Tapi tetap aja berat badan susah turun nih. Nah, kan biasanya orang bilang, oh kalau udah premenopause atau udah terutama untuk wanita ya, udah umur 40 gitu, metabolismenya jadi lebih slow gitu. Nah, itu gimana nih Dok untuk mensikapi itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dengan puasa Senin Kemis itu bisa membantu juga gitu memaintain berat badan? Monggo silahkan dokter. Pada saat premenopause bukan berarti kita tidak bisa melakukan diet. Tadi ada mungkin ada pernyataan sedikit tadi sudah melakukan diet nih, nggak makan, hanya makan buah-buahan aja atau food combining. Setiap hari kita harus memerlukan yang namanya protein. Jadi jangan sampai kebutuhan makronutriennya jangan sampai di skip. Jadi makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak harus ada di dalam setiap diet. Jangan sampai akhirnya kita melakukan diet, susah Dok turunnya nih, yoyo diet sering terjadi. Saya mau premenopause, saya hanya makan sayur-sayuran saja. Sayur-sayuran, kadang-kadang saya juga menemui banyak pasien yang datang hanya makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, tapi berat badan nggak turun. Tubuh setelah melakukan kompensasi. Jadi yang tepat adalah kita tetap harus ada proteinnya, tetap harus ada lemaknya, tetap harus ada karbohidratnya. Tadi sudah disebutkan tadi 50% adalah protein, 20% adalah 5% karbohidrat, 20% protein, dan sisanya adalah lemak. Jadi kita harus hitung dulu. Tidak akan yoyo diet terjadi kalau tadi jenis, jumlah, dan jadwalnya benar melakukannya. Jadi kadang-kadang gini nih, ada orang nggak makan sarapan, langsung makan di siang hari, terus nggak makan malam, tapi berat badannya nggak turun-turun, susah sekali. Apa yang terjadi? Tubuh tadi. Jadi kita tuh nggak bisa, jadwal itu sangat penting. Atau sarapan di skip, tapi nanti makan malam hanya buah banyak sekali dia makan. Dia menganggap buah hanya mengandung serat dan vitamin. Lupa kalau buah juga mengandung kalori. Jadi jangan sampai setelah kita makan buah yang banyak, biasanya nih pada saat pandemi ini kita menganggap buah adalah vitamin, jadi makan banyak buah. Apa saja buah dimakan, setelah itu tidur. Jadi apapun yang dimakan jenisnya, jika tidak sempat diubah menjadi energi, maka akan tersimpan sebagai lemak. Jadi jangan sampai, itu jadwal itu sangat berpengaruh. Jadwal makanan. Jadi jangan sampai makan jumlahnya defisit kalorinya berlebihan, tetapi jadwalnya ngaco, makannya malam, habis makan banyak terus tidur, itu juga nggak benar juga. Jadi jenis, jumlah, dan jadwal itu harus selaras. Jadi kalau walaupun sudah mau menopause, penuhi kebutuhan makronutrien. Jangan sampai ada yang di skip, atau sarapan di skip. Pada saat sarapan terbentuklah hormon serotonin. Hormon serotonin dibentuk, fungsinya untuk membentuk melatonin. Kalau tidak ada serotonin, maka melatonin tidak akan terbentuk. Yang ada nanti ada gangguan mood atau jadi insomnia. Karena insomnia akhirnya jadi malam jadi craving, jadi makan terus. Nah, jadi kita sarapan adalah utama. Jangan sampai akhirnya menganggap saya udah diet mati-matian hanya makan 1 kali, justru salah. Jadi makan tetap harus 3 kali dengan porsi makronutrien yang tercukupi. Seperti itu, Bu. Jadi itulah bukan berarti sudah mau premenopause jadi kita tidak bisa berat badan turun. Pasti bisa. Pasti bisa dengan diet yang tepat. Jenis, jumlah, dan jadwal harus tepat. Jadi tidak ada istilah tidak bisa diet. Pasti bisa. Dan satu lagi, olahraga pun wajib. Olahraga 10.000 langkah setiap hari itu harus ada. Jadi memang kita harus berusaha melakukan diet, jenis, jumlah, jadwal harus tepat. Yang satu lagi, tetap melakukan olahraga. Okay.
Terima kasih Dokter Sila. Ini ada beberapa lagi nih Dokter Sila. Waktunya masih agak panjangan ya, 15 menit lagi ya. Tadi dokter bilang dan saya catat itu bahwa memang penting sarapan, terus udah gitu olahraga 10.000 step ya setiap hari. Insya Allah kita semua bisa ini. Saya termasuk yang suka nge-skip breakfast nih Dokter Sila. Apalagi kalau nggak keburu kan. Nah, kalau kita berpuasa di Dokter Sila, nah kalau kayak seperti di Houston kita berpuasa itu sampai jam 8 ya kadang-kadang. Dan diri saya aja lah sebagai contoh gitu. Kalau kita udah makan gitu, udah ditahan-tahan nih nggak makan, tapi ya tetap aja makan, kan kita butuh makan kayak karbo gitu, nasi atau even yang gula itu kan pasti ada karbonya ya. Nah, habis itu kita ngantuk gitu. Nah, ada nggak tipnya dokter kalau habis buka puasa tuh jam 8 kira-kira berapa waktu sih kita boleh tidur gitu supaya makanannya itu nggak jadi tadi dokter lemak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi dokter membahas mengenai bahwa dari protein hewani itu asam aminonya lengkap. Nah, sekarang untuk orang yang vegan atau vegetarian itu bagaimana mensubstitusi makanannya untuk protein-protein itu? Ada nggak dok? Apa harus minum vitamin, substitut vitamin untuk nambah asam amino tadi? Monggo silahkan. Untuk yang vegan, Ibu, untuk yang vegan memang tidak lengkap protein yang terkandung di protein nabati. Asam amino tidak lengkap. Tapi untuk yang vegan, apakah dia benar-benar tidak makan seperti telur? Kalau telur masih makan kan berarti masih nggak apa-apa, masih ada. Jadi ya memang apakah dia hanya benar makan tahu atau tempe atau kacang-kacangan saja? Apakah dia telur nggak makan? Biasanya telur masih makan ya Bu Endang ya. Bisa kalau ada masih makan telur kan masih nggak apa-apa, masih ada, masih aman, nggak usah khawatir. Atau disubstitut tadi misalkan sampai atau asam amino yang biasanya ada skupnya ya yang sudah yang jadi ya berapa sendok boleh saja sebenarnya, yang penting dihitung, itu kan ada kalorinya juga, terhitung kalorinya. Jadi memang, dan kita harus tahu dulu fungsi ginjal kita baik apa tidak. Jadi jangan sampai kita protein ini juga ada batasan itu. Pada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal atau penurunan fungsi ginjal, protein juga tidak bisa berlebihan, Bu Endang. Jadi memang kita harus tahu dulu untuk melakukan diet, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan darah dulu dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu sehingga pada saat melakukan dietnya diet yang tepat. Jangan sampai akhirnya kita mengejar protein ternyata fungsi ginjal kita sudah terganggu, kreatin kita tinggi. Jadi malah yang ada nanti penyakit yang lainnya, ada penyakit yang lain. Jadi kita harus tahu dulu untuk melakukan diet kita harus melakukan fungsi yang lain, organ-organ yang lainnya juga. Tadi pada saat Ibu Endang bilang tadi ada puasa Senin Kamis. Kalau di Houston berbukanya jam 8 malam ya Bu Endang ya? Iya. Panjang ya berarti ya, jam 8 malam ya? Iya. Biasa berbuka jam 8. Memang ada baiknya makan malam terakhir itu 4 jam sebelum tidur. Tapi kalau 4 jam sebelum tidur, tapi kalau mungkin di Houston nunggu jam 12 malam dulu baru tidur lagi, sementara kita harus sahur lagi. Kalau di sana jam berapa ya Bu ya? Kalau untuk ininya imsak? Sahurnya imsak kalau nggak salah jam 5. Saya selalu soalnya sahur jam 4-an gitu dan cuma minum air sih saya. Karena saya suka malas. Jam 5.10. Jam 5 ya, Ilva ya? Jam 5:10 ya, 5:08 tadi pagi. Oh, 5:08 ya. Jadi memang kenapa 4 jam sebelum tidur? Karena memang pengosongan lambung kita 4 jam. Jadi memang ada baiknya memang 4 jam. Jadi mungkin kalau mau 3 jam atau masih bisa lah, masih oke lah. Tapi kalau emang terlalu panjang karena kita di Houston terlalu berbuka puasanya terlalu malam ya jam 8 ya mungkin 2 jam setengah, jam setengah 11 juga nggak apa-apa, boleh juga. Seperti itu. Jadi memang kita tadi pada saat puasa kita harus benar-benar tadi menghitung, jangan sampai akhirnya tadi habis makan manis-manis tidur ngantuk. Biasanya kalau kita tepat, yang kita makan tepat nggak akan ngantuk sebenarnya. Jadi jangan, kadang-kadang kalau kenapa sih ngantuk itu terlalu banyak Bu Endang makan. Jadi karena lapar mata mungkin terlalu panjang puasanya, jadi pada saat berbuka tuh terlalu banyak yang dikonsumsi. Jadi akhirnya jadi ngantuk. Jadi memang kita harus membagi. Pada saat takjil 10%,
makanan utama 40-50%, setelah tarawih biasanya tambah 10%, sisanya di sahur. Jadi kita harus membagi pada saat nggak bisa nih kita berbuka langsung 80%, karena nanti nggak mau sahur ya nggak bisa. Jadi memang harus kita bagi-bagi. Pada saat berbuka hanya 10%. Lalu setelah sholat maghrib nanti baru makanan utamanya, menjelang sholat isya kita baru 50%. Setelah tarawih kita bisa 10% lagi, sisanya 30% di sahur. Jadi kalau kita baginya tepat, insya Allah nggak akan ngantuk. Baik, terima kasih Dokter Sila. Ini yang berat nih membaginya ya Dokter ya, supaya gimana caranya kita fighting lapar mata. Ini ada pertanyaan berikut dari Tasya. Untuk yang mempunyai penyakit thyroid ya, apakah itu hyperthyroid atau hypothyroid, itu kadang-kadang untuk olahraga yang high itu suka gampang sekali ngos-ngosan. Itu kalau untuk nutrisi itu gimana tuh dokter mensikapinya supaya makanan yang kita asupan makanannya tuh benar supaya kita jadi ada energi, terutama untuk orang yang punya thyroid ya dokter. Jadi gini Bu Endang, apapun penyakitnya kita harus tahu dulu. Kita nggak bisa langsung diet langsung nih diet hypothyroid, tapi kita lihat dulu. Kita lihat secara komprehensif sekali lagi. Apalagi dengan sudah ada kita penyakit penyerta penyakit hipotiroid misalkan dengan obesitas. Contoh aja. Kita lihat dulu apakah ada penyakit yang lain, apakah pemeriksaan lab yang lain apakah normal ataukah dalam batas normal atau tidak normal. Jadi kita harus kita periksa lagi semuanya. Ternyata dengan hipotiroid ternyata nanti gulanya juga tinggi. Nah, kita harus lihat dulu. Atau kita visceral fat kita tinggi. Jadi memang diet itu kita harus secara komprehensif. Benar-benar kita lihat. Setelah kita memiliki data yang cukup, setelah pemeriksaan kita cukup, baru kita bisa melakukan diet yang tepat. Kita bisa melakukan pemilihan diet yang tepat. Disesuaikan lagi tadi dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, penyakit penyerta. Jadi baru kita buat namanya personal meal plan. Jadi benar-benar secara personal. Jadi memang diet itu ada baiknya dipandu yang dengan yang ahli seperti itu. Jadi memang mudah, biasanya banyak di Google kita bisa searching berapa, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita melakukan diet secara komprehensif. Itu akan mendapatkan diet yang tepat sehingga diet tidak terjadi yo-yo diet. Oke. Terima kasih Dokter Sila. Ini tadi nih berhubungan dengan yo-yo diet nih ada satu lagi pertanyaan dan juga mungkin untuk ibu-ibu tadi yang barusan terakhir masuk, Ulfa tolong korek saya. Jadi acara ini di broadcast ya Ulfa ya, di live ya, dan bisa recordingnya bisa dilihat di Facebooknya Masjid Istiqlal ya Ulfa, benar ya, untuk teman-teman yang telat masuk, dan juga presentasinya nanti mungkin dari teman-teman Women Empowerment Committee bisa di-share ya buat teman-teman yang mau melihat. Tadi presentasinya sangat informatif. Tadi kembali lagi dengan pertanyaan ini, saya ada pertanyaan yang one meal a day diet terkenal dengan namanya intermediate fasting. Itu seberapa jauh efektifnya itu? Jadi bisa makan sepuasnya, fastingnya 20 jam. Kira-kira pertanyaan ini, mohon maaf nih kalau ada kesalahan yang bertanya, mungkin langsung wave aja kali ya. Kalau saya bacanya kurang. Intermittent, Mbak, namanya. Iya, mungkin maksudnya intermittent. Oh, intermittent ya, ini tulisannya intermediate fasting ya, intermittent fasting. Jadi makan setiap 20 jam sekali mungkin ya. One meal a day. Jadi banyak yang melakukan intermittent fasting diet. Tetapi kalau saya tidak menganut diet yang seperti itu, Ibu Endang. Jadi saya melakukan diet makan 3 kali dengan mencukupi kebutuhan nutrisi harian, mencukupi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Jadi boleh saja melakukan intermittent fasting diet. Satu, jika memang sudah kita mengetahui tubuh kita mengetahui bahwa organ-organ tubuh kita baik-baik saja. Kita mengetahui hasil laboratorium kita baik-baik saja. Dan dipandu dengan ahlinya. Silakan saja. Tetapi bukan untuk jangka panjang. Sekali lagi, diet tersebut bukan untuk jangka panjang. Ya, jadi boleh saja melakukan diet tersebut, satu, dipandu dengan ahlinya,
sudah mengetahui fungsi organ dengan baik, sudah mengetahui hasil laboratorium dengan baik. Jadi kita mau melakukan suatu diet itu alangkah baiknya dilakukan setelah mengetahui yang lainnya baik. Tadi satu, yo-yo diet kenapa bisa jadi terjadi? Yaitu karena untuk previewnya dulu, lemak di dalam tubuh kita ini ada namanya dua, lemak visceral dan lemak subkutan. Lemak subkutan adalah lemak yang terdapat di seluruh tubuh. Lemak visceral adalah lemak di sekitar organ. Yo-yo diet bisa terjadi, turun 3 kilo, naik 4 kilo, turun 5 kilo, naik 6 kilo, bisa terjadi karena sebenarnya mungkin jumlah sel-sel adiposit atau jumlah lemak yang tersebar seluruh tubuh kita, kalau orang gemuk itu jumlahnya banyak, ukuran sel-selnya juga besar. Jumlah selnya banyak, ukuran sel-selnya besar. Namanya sel adiposit, sel lemak. Kalau orang kurus itu, sel-sel adipositnya kecil-kecil, jumlahnya sedikit. Bisa turun 3 kilo, naik 4 kilo, turun 5 kilo, naik 6 kilo, karena sebenarnya jumlahnya masih tetap sama. Jumlah selnya tetap sama. Ukuran selnya aja yang mengecil. Nah, itulah diet itu harus mengurangi jumlah sel-sel adipositnya. Jadi bukan hanya mengecilkan aja. Kita harus kalau jumlahnya udah banyak, kita usahakan mengurangi jumlah sel-sel adiposit. Dengan cara apa tadi? Dengan cara diet yang tepat, olahraganya tepat. Nah, jadi jangan sampai akhirnya cuma si sel-selnya tuh cuma jadi ciut aja, jadi kecil aja. Nanti kayak balon kempes. Beberapa waktu lagi ya gemuk lagi, gede lagi. Dietnya salah ya gede lagi. Jadi never ending diet, never ending story. Never ending diet terus jadi. Jadi yang benar adalah begitu turun berat badan nggak boleh naik lagi. Begitu berat badan udah turun 4 kilo, tidak boleh naik lagi 4 kilo. Harus turun sampai dengan berat badan ideal. Itu diet yang tepat. Tidak boleh naik lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak nih Dokter Silan. Ini sangat bermanfaat nih buat kita semua, terutama buat saya juga. Ini ada satu pertanyaan yang barusan masuk ke Ulfa, masih ada waktunya ya Ulfa ya? Silakan Mbak Enang. Oke, itu untuk penderita kanker. Diet bagaimana Bu Dokter Sila? Terus yang kedua, ini dari saya tambahin sedikit gitu. Apakah ada pola diet yang bagus juga untuk mencegah kanker? Kalau untuk diet mencegah kanker, ada kita melakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan nutrigenomik. Jadi kita bisa lihat tuh apakah kita ada pro-kanker atau tidak. Jadi sehingga kita dapat melakukan diet dengan tepat. Jadi memang kita nggak bisa, saya takut kena kanker, jadi saya jadi dietnya diet apa. Jadi memang diet itu nggak bisa spesifik diet untuk mencegah kanker. Kecuali kalau kita emang udah ada turunan, dan kita sudah paham, kita sudah melakukan pemeriksaan nutrigenomik, atau kita sudah ada pemeriksaan lainnya, baru kita bisa melakukan, ada screeningnya dulu, Bu Endah. Ada screeningnya dulu. Jadi memang kita harus pahami dulu. Diet ini yang utama adalah satu, untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Jadi semuanya tujuan utamanya adalah satu, untuk fat loss. Kalau berat badan turun itu adalah bonus sekali lagi. Jadi memang diet yang tepat itu seumur hidup, bukan setelah berat badan tercapai kita loss lagi. Jadi diet itu seumur hidup. Tadi manajemennya seumur hidup dietnya. Gitu. Jadi memang kalau diet untuk kanker, seperti kalau kecuali kita udah terdiagnosa kanker. Nah, jika memang sudah terdiagnosa kanker, kita harus tahu dulu pada saat ini apakah HB kita rendah, apakah fungsi ginjal kita, urium kreatinin kita tinggi, apakah gula darah kita tinggi. Jadi kanker pun kita harus tahu dulu yang lainnya, hasil labnya, fungsi organ yang lainnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa hanya satunya ini aja dalam satu, kita urusin satu, fokus pada satu. Enggak, kita secara komprehensif dilihat. Maka oleh sebab itu kalau diet di rumah sakit itu pemeriksaannya cukup banyak, Wenda. Jadi kita nggak bisa udah datang diet berat kasih segini, enggak, kita lakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, pemeriksaan lemak di tubuhnya seperti apa, whole body fat-nya seperti apa, di arm-nya seperti apa, di leg-nya seperti apa, di muscle-nya seperti apa, kadar airnya seperti apa, visceral fat-nya seperti apa. Setelah kita tahu part-part tertentu apa, setelah kita tahu semuanya, baru kita lakukan namanya program diet. Jadi diet itu mudah, susah gampang.
Gitu. Baik. Terima kasih banyak nih Dokter Sila. Ini ibu-ibu saya buka kali ya di floor kalau ada mau bertanya langsung sebelum kita ke puncak acara ini. Tasya, mungkin ada pertanyaan Dini. Ibu Mira, mungkin itu ada pertanyaan satu lagi, boleh Ibu Mira di unmute? Iya, Bu Mira ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Sheila. Terima kasih banyak pemaparannya, Masya Allah banget. Jadi ilmu banget buat kami semua di sini. Satu pertanyaan, Dok. Untuk kita mengetahui total fat yang ada di dalam tubuh kita, apakah itu menggunakan alat khusus dan apakah kita harus datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Itu saja, Dok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, memang harus dilakukan pemeriksaan. Biasanya di rumah sakit memang ada. Memang pakai alat Ibu, namanya pakai alat body analyzer. Jadi memang kita ada alatnya. Ada alatnya, kita bisa kelihatan. Ibu setelah diukur tinggi badannya, berat badannya, lalu Ibu nanti berdiri nanti ada alatnya. Jadi bisa terlihat seberapa banyak fat yang di dalam tubuh ibu, berapa fatnya seberapa besar, muscle-nya seberapa. Jadi perbandingan massa otot dan massa lemaknya bisa kelihatan. Ternyata kayak gini, mungkin berat badannya 70 kilo, tetapi muscle-nya banyak, tinggi sekali, muscle-nya berat lebih besar massa ototnya dibanding massa lemak. Jadi tidak bisa dikategorikan obesitas. Contohnya saja atlet binaraga. Atlet binaraga mungkin saja berat badannya 90 kilo dengan tinggi badan hanya 165 cm. Bukan berarti dia obesitas, tapi karena memang atlet tersebut memiliki massa otot yang lebih besar, lebih banyak dibanding massa lemaknya. Mungkin massa lemaknya hanya 12%, tetapi ototnya bisa sampai 50-60%. Jadi memang kita harus lihat dulu, sehingga kita jangan menjudge, oh berat badan saya 70, aduh saya obesitas. Enggak, ternyata mungkin aja ototnya besar atau massa tulangnya besar. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Begitu Ibu. Ya. Terima kasih Bu Mira, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Boleh tanya Dokter Yusila, jadi kita harus ke dokter gizi lebih baik ya Dok? Kalau untuk istilahnya untuk pengetesan lebih lanjut gitu, cocoknya dokter apa gitu? Ya, ada baiknya kalau Ibu mau melakukan suatu program diet, memang pada ahlinya. Mungkin kalau mungkin ada nutritionist bisa juga, tapi memang kalau Ibu punya penyakit penyerta, lebih baik memang ke dokter spesialis gizi. Jadi memang agar lebih komprehensif, komprehensif bisa ditangani. Kecuali kalau mungkin masih muda, mungkin tidak ada penyakit penyerta, bisa ke ahli gizi juga bisa. Tetapi sekali lagi kalau ada penyakit penyerta, alangkah lebih baiknya jika memang lebih dilakukan diet secara komprehensif. Terima kasih Dok. Jadi nutritionist juga boleh ya Dok? Sebelum ke dokter gizi mungkin. Boleh saja Ibu, sama yang terpenting ya. Ibu Panitia, boleh satu lagi pertanyaan? Boleh. Silahkan, monggo. Silahkan Bu. Halo. Boleh ya. Izin mau tanya tadi keterangan dokter body suaranya mass terputus-putus yang berat itu asumsi saya sebagai awam itu lebih bagus daripada fat ya Dok ya, kadar fat di dalam tubuh. Ibu Mira, maaf suaranya terputus-putus, mungkin bisa ditulis di chat Bu Mira. Masa sudah mute lagi sekarang. Tadi Dok, ada kiat-kiat putus ya?
Iya, Maaf, putus-putus. Mira, saya tidak bisa mendengar. Hilang. Tulis di chat ya. Ya, ditulis di chat. Yang lain mungkin Mbak Endang. Oke, Bu Mira, nanti kita bacain ya, saya bacain ya, insya Allah ya. Apa namanya? Ini agak sedikit molor, nggak apa-apa ya, Dokter Sheila ya, karena ini topiknya nih menarik nih. Ini ada pertanyaan lanjutan nih yang untuk memantau berat badan, mencegah naiknya berat badan. Apakah ada tipe diet apa yang bisa diaplikasikan untuk jangka panjang? Apakah ada guidance? Mungkin buku kali ya kalau saya, jadi saya bisa ngikutin untuk intake protein, fat, dan karbo per hari per orang. Kalau guidance secara personal itu tadi Bu. Kalau guidance secara umum mungkin ada, banyak secara umum. Tetapi kalau secara personal memang kita harus datang. Kalau secara guidance secara umum, secara general ada aja. Dalam 40 gram ayam terkandung proteinnya 7 gram tanpa kulit. Dalam 40 gram ikan pun beda-beda. Mungkin contohnya mungkin ikan mas, ikan lele, ikan kembung, ikan salmon, ikan tuna itu beda-beda. Beda-beda kalorinya, beda-beda proteinnya. Jadi memang kalau guidance yang secara general ada daftarnya. Berarti daftar penukar namanya Bu, daftar penukar. Misalkan dalam 100 gram nasi sama dengan 100 gram nasi sama dengan 210 gram kentang atau sama dengan 70 gram roti. Itu menghasilkan kalori yang sama dengan protein yang sama. Ada, itu namanya daftar penukar. Tetapi yang harus secara bersifat personal adalah kebutuhan kalori kita. Mungkin guidance-nya itu hanya daftar penukar makanan, bahan penukar makanan namanya. Itu guidance secara general. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan kalori per orang itu berbeda-beda. Hari Senin sama hari Minggu kebutuhannya beda, bisa saja terjadi beda. Mungkin hari Minggu yang tadinya orang berpikir hari cheating day, tetapi kalau bagi saya hari Minggu justru hari restricted day. Jadi saya lebih tidak makan banyak di hari Minggu karena memang aktivitas tidak banyak seperti aktivitas di hari-hari biasanya. Tapi mungkin sebagian orang hari Minggu adalah hari cheating day. Jadi kita memang harus mindset-nya harus benar dulu nih ibu-ibu semuanya. Jadi kalau secara general bahan penukar makanan ada, tetapi diet secara personal harus didampingi dengan ahlinya. Itu saran saya. Baik, terima kasih Dokter Sheila. Ini saya belajar satu lagi nih bahwa cheating day nggak boleh weekend justru ya. Iya. Kebalik, selama ini kita terbalik-balik ya Dokter Sheila. Kalau hari Minggu kita kan aktivitas tidak terlalu banyak, mungkin bangunnya lebih siang, lebih banyak nonton, lebih banyak apa. Tapi kalau mungkin hari Minggu justru kita pakai untuk berkebun, lebih banyak untuk jogging, lebih banyak aktivitas kita lebih banyak, ya kita boleh saja menambah asupan kalori kita. Baik. Dokter Sheila, ini tadi kan saya nyambung pertanyaannya Tasya ya. Apa sambil menunggu kalau Bu Kamal masih ada pertanyaan. Apa namanya, teman-teman ini tadi kita sudah mendengarkan sama-sama bahwa pentingnya ada didampingi pada saat kita mau diet yang forever ya, itu didampingi sama dokter sama dokter nutritionist yang benar. Nah, kita ini kan semua teman-teman ada di Amerika nih. Apakah dari Rumah Sakit Mayapada itu ada bisa konsultasi jarak jauh melalui web atau bagaimana Dokter Sheila? Monggo silahkan. Mungkin ini yang terakhir dari kami. Kalau secara jauh sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi hasilnya tidak maksimal, Bu Endang. Karena yang terpenting adalah saya melakukan pemeriksaan tubuhnya, saya periksa tadi massa lemaknya, saya periksa massa ototnya, diperiksa visceral fat-nya berapa, saya harus tahu dulu kadar airnya berapa. Jadi memang lebih baik kalau konsultasi jarak jauh ya jatuhnya nanti seperti saat ini. Jadi memang tidak bisa tepat nanti untuk pemberian dietnya, tidak bisa tepat sekali karena jika dilakukan dengan pemeriksaan hasilnya akan jauh lebih baik, lebih tepat. Baik, terima kasih Dokter Sheila. Jadi mungkin untuk teman-teman yang summer ini atau nanti bulan Desember ada mau ke Jakarta, monggo silahkan
menghubungi langsung ke Dokter Sila ya, kalau mau konsultasi in person gitu, paling nggak jadi kita tahu programnya apa. Bu Mira Kamal masih ada pertanyaan nggak Ibu Mira sebelum kita tutup? Ada ditulis Mbak Endang, ada di. Oh udah, maaf. Dari Japri Mbak Endang. Oh di Japri, bentar. Aku, Tasya ada di, Tasya boleh bacain nggak Tas di mana ya? Bentar. Ini ada nih. Oh, silakan Ufa, tolong Pak. Dokter, bagaimana membentuk massa otot di tubuh kita? Apakah melalui olahraga atau makanan? Dua-duanya. Makanan dan olahraga. Dua-duanya. Makanan terhitung protein, kebutuhan proteinnya. Dihitung tadi 0,8 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan ideal. Lalu kita bagi dengan dari proteinnya terbagi di makan siang, snack, makan pagi, snack, makan siang, snack, dan makan malam. Kita hitung kebutuhannya. Untuk building muscle-nya kita hitung secara detail. Dengan olahraga juga tentunya dengan olahraga pasti sangat membantu sekali. Dua-duanya. Terima kasih. Dokter Sila, satu lagi. Tadi Dokter Sila menyebutkan nastar dan kastengel yang katanya kalorinya tinggi. Boleh tahu dok itu berapa sih sebenarnya kalori per biji? Satu nastar 100 kalori yang besar, yang sedang 70 kalori. Kastengel yang kecil yang kotak kecil itu 70 kalori, sedang 100 kalori. Jadi kalau kita makan 5 nastar, 5 kastengel yang besar sudah 1000 kalori. Udah satu hari. Iya. Terima kasih Dokter Sila. Ya, sama-sama. Ya, ini jadi nanti Ulfa kita nih nanti jadi lebaran tiba-tiba porsi makan kita. Nah, ini yang paling susah nih Dokter Sila. Karena kan itu bagian juga dari kita semua kali ya di Indonesia juga pada saat lebaran habis sholat Id, of course kita kalau di Masjid Istiqlal akan ada sarapan bersama. Itu kita harus ngitung nih besok. Pas pada saat lebaran ditambah nanti pada kita silaturahmi dari satu rumah ke rumah lain nih Dokter Sila nih. Jadi saya nggak tahu nih caranya gimana nih, supaya kan kadang-kadang nggak enak juga kalau nggak makan ya. Ya tadi, fokus pada hidangan utama, Bu. Jadi mungkin kalau di rumah yang satu mungkin mau makan hidangan utama, ya mungkin porsinya kita bisa jangan terlalu banyak yang berlemak. Kalau bisa memang sebelum makan minum air putih dulu, hindari minuman bersodanya atau ya sirup-sirupnya, hindari cake-nya. Mungkin nanti memang silaturahmi identik ya, kalau orang Indonesia silaturahmi pada saat lebaran identik dengan wajib makan. Dalam setiap kita masuk ke rumah wajib makan, tetapi nggak ada salahnya kalau memang kita udah ke 10 rumah masa makan juga kan kayaknya bisa mungkin kita menolak secara halus ya. Yang penting kan tujuan utamanya silaturahmi. Seperti itu sih. Benar, Dr. Nusrat. Terima kasih nih, alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir sudah kajian muslimah yang diselenggarakan oleh IAMC Houston pada hari ini. Terima kasih banyak jazakallahu khairan Dr. Sila atas sharing ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniai kesehatan dan kekuatan kepada Dr. Yusila dan keluarga dan kita semua dan memberkahi ilmunya serta amal jariahnya. Sebelum menutup acara ini ada beberapa pengumuman yang kita akan sama-sama simak nih. Yang pertama adalah kami masih mengingatkan zakat fitrah masih dibuka, yaitu $10 per anggota family. Zakatnya ini bisa didonate melalui PayPal, treasurer at mualafbaitumal.org atau di aplikasinya mualafbaitumal.org, atau kalau ibu-ibu ada iftar dan buka puasa di masjid, ada disediakan ya Ulfa ya Tasya ya boxnya. Yang next Tasya, kita juga ada fundraising dari American Mualaf Baitumal. Jadi objektifnya adalah untuk mensupport di North America education dan economic untuk teman-teman saudara-saudara, sister dan brother yang mualaf.
saya sudah lihat sendiri nih knowledge education Muslim educationnya yang di bahasa Spanish cukup bagus. Nah, bagaimana caranya berzakat fitrah atau zakat mal yang untuk mualaf baitul mal itu bisa melalui app, sekali lagi PayPal dan Zelle di Treasurer, atau menuliskan cek payable to American mualaf baitul mal. Next. Kita sebentar lagi ada di penghujung acara ibadah Ramadan dan celebration Eid is around the corner. Sebentar lagi, insya Allah 1 Syawal kita akan mengadakan Eid, takbir di 7.45, sholat akan diadakan sholat Eid bersama jam 8, dipimpin oleh Imam Bapak Aufa Aulia. Kita mendapatkan kehormatan yang menjadi khotib adalah Pak Andre Omar Siregar. Beliau adalah Konsul Jenderal di Republik Indonesia di Houston. Temanya apa? Ramadan as a new momentum untuk memperkuat takwa dan solidarity. Seperti yang sudah akan setelah sholat dan ibadah akan ada breakfast bersama dan goodie bag buat anak-anak. Keep it in mind bahwa tadi Dr. Yusila bilang bahwa makan in moderation ya dokter during the Eid breakfast, karena kita akan berkunjung ke satu rumah dan rumah yang lain. Saya ingat selalu dokter. Jadi sebelum saya makan saya ngitung kalorinya nih berdasarkan itu. Baik, next Ulfa. Selama bulan Ramadan kita juga sudah mengadakan Istiqlal Care dan akan berlangsung, tolong dikoreksi Ulfa, sampai selesai bulan Ramadan ya Ulfa ya. Ya, betul. Oke, donasinya adalah per paket itu adalah $50 yang berisi kebutuhan pokok seperti cooking oil, gula, nasi, rice, tea bag, cereal dan lain-lain. Donationnya bisa melalui juga aplikasi Istiqlal Houston Donate, itu ada pilihannya nanti, dan Zelle untuk yang teman-teman ada di US, treasurerhouston.org. Insya Allah package-nya akan kita deliver setelah Idul Fitri. Atau untuk teman-teman di Houston bisa langsung menghubungi Vidya ya. Sebentar nih, saya ada pesan takut sudah. Dr. Yusla, sekali lagi terima kasih atas segala pemaparannya secara detail dan sudah bersedia dengan kami lewat 15 menit. Juga ibu-ibu yang soleha, kebetulan kami masih pagi di sini. Untuk ibu-ibu sekalian di sini, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan Dr. Yusila, selamat berbuka puasa. Mungkin dokter udah buka dulu, karena Dr. Yusila ini jadi saya agak takut nih karena sangat disiplin ya dokter ya. Mungkin 11 Bu di sini Bu, setengah 11 malam. Jadi dokter udah nggak makan sama sekali ya. Oke. Untuk penutup, saya akan membacakan sedikit doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yusila yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat, saya pribadi dan teman-teman dari tim Women Empowerment Committee di Masjid Istiqlal, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Dr. Sheila dan terima kasih ibu-ibu yang terhormat atas waktunya dan Masya Allah informasinya yang sangat membantu kami. Matur nuwun, saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu malam ini. Insya Allah menjadi edukasi untuk semua yang mendengarkan. Insya Allah bermanfaat untuk mendengarkan. Saya izin mengundurkan diri karena ini mau sholat tarawih dulu saya. Izin ya, makasih. Terima kasih Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sheila. Thank you Sheila. Dadah. Ya. Bye. Oke, udah ya. Alhamdulillah.